Wow, aku pikir hanya di Jepang macam ini. Ternyata di Malaysia pun sama. Orang Malaysia dah terlajak kaya. Barang baik, barang bagus, masih cantik, masih baru, masih boleh pakai, tapi sudah dibuang. Seperti barang-barang baru ini masih cantik tapi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali dengan channel Amir Putra. Guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga sahabat yang menonton video ini dalam keadaan sihat-sihat walafiat, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada segala sengketa, dan dimurahkan rezekinya, serta dikurniakan pasangan yang soleh dan solehah. Karena nampak sekarang ni macam banyak kes cerai lah. Jadi semoga kita lah dikurniakan pasangan yang soleh dan solehah, yang mau sama-sama berjuang, sama-sama hidup harmoni hingga ke akhir hayat. Amin. Oke, guys, pada video kali ini saya ingin reaction satu video daripada pakcik ni, di mana pakcik ni yang merupakan tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia sangat bertuah, merasa sangat beruntung lah, sebab dia sewa rumah, kemudian dalam rumah tu hanya lampu yang ada. Tetapi kerana orang Malaysia ni, bila barang tu dah tak pakai, bila barang tu dah beli baru, otomatis barang yang lama tu dia akan simpang di tepi tong sampah. Supaya apa? Supaya orang yang lewat atau yang memerlukan ataupun pekerja tukang sampah boleh ambil barang tu selagi boleh pakai dan memerlukan. Jadi di sini saya nak luruskan ya, sebab mungkin orang kata membasir lah, kenapa buang? Sebenarnya tak membasir. Sebab cerita dari kawan saya ni, bila dah beli barang baru tu, kan Malaysia sangat cinta dengan kemas dan kebersihan. Bila dah beli barang baru tu, confirm lah dalam rumah tu akan semak lah kalau banyak barang kan. Jadi barang yang tak pakai tu, barang yang lama tu, walaupun masih boleh guna, dia akan simpan di tepi tong sampah agar orang yang lewat, orang yang memerlukan ataupun pekerja sampah ni akan ambil lah kalau mau pakai, mau ambil. Sebab rata-rata kan yang pekerja sampah ni adalah warga asing. Jadi bila dia buang sampah tu, tengok barang tu boleh pakai, dia ambil lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan bagilah kepada siapa yang memerlukan. Dia akan bagi sedekah lah. Dia bagilah ke orang yang memerlukan. Tetapi kalau dia orang tak tahu nak bagi siapa, macam itulah tadi, dia akan letak dengan kemas di tepi tong sampah. Bukan masuk dalam tong sampah tau. Sebab barang ni dia tahu boleh pakai lagi, yang mana tahu ada yang memerlukan. Jadi dia letak kemas di tepi sampah. Dan pakcik ni pun alhamdulillah, dia kata banyak barang yang saya pakai ni adalah barang yang dibuang oleh orang Malaysia. Orang Malaysia ni dah terlajak kaya, guys. Okey. Seperti sofa, almari, tilam, katil, piring dan banyak lagi. Banyak lagi. Untunglah yang mau pakai barang-barang bekas ni. Sebab barang ni masih boleh pakai tau. Seperti pakcik ni. Ada yang mengatakan kalau negara Malaysia itu negara kaya ya. Negara kaya, masyarakatnya itu berkecukupan begitu ya. Faktanya begini teman-teman, sebatas pengalaman saya sebagai perantau kerja di Malaysia ya. Saya di sini menyewa rumah, kemudian rumah yang saya sewa itu dulu kosong, hanya ada kelambu saja. Hanya ada kelambu ini, nih, itu. Nah, barang-barang di sini seisi rumah sekitar 30% saya beli, termasuk alat-alat dapur dan lemari-lemari itu hanya 30% saja yang saya beli. Nah, sisanya ini saya itu terus terang saja ya, ngutip di
tempat pembuangan sampah. Di depan rumah itu kan di Malaysia itu setiap rumah itu ada tempat sampahnya, ada tempat sampah gitu kan. Nah, seperti lemari ini nih. Nah, lemari ini kan. Ini bukan saya beli, saya ambil di dekat tempat sampah. Terus kompor ini. Kompor kalau di Indonesia mahal ini. Ini cuma dibuang karena menyalanya itu kurang besar gitu ya, saya ambil. Ini dari kaca. Kemudian seperti rak piring ini nih. Rak piring. Ini saya kutip-kutip di pinggir tempat sampah lah, itu dibuang-buang gitu kan. Terus kalau ini saya beli, mesin cuci saya beli seharga 250, tapi otomatis 250, termasuk murah lah kalau menurut saya. Kemudian kulkas di sini saya ada 4 kulkas, saya punya 4. Ini kulkas yang saya beli ini nih, 250. Orang baik lagi. Kalau ini Bagus, saya kutip juga. Nah, ini dibuang kenapa sama orang? Karena yang dingin itu cuma freezernya saja. Ini dingin tapi kalau mau buat es itu agak lama, harus 1 minggu baru jadi es. Tapi kalau untuk tempat sayuran ini boleh, masih bisa. Nah, kalau yang bawah ini nggak sejuk. Nah, cuma untuk tempat sementara barang-barang lah. Ini dibuang sama orang. Ini lagi satu, yang satunya di luar. Nih, lihat ya. Tuh, itu juga dingin, tapi kurang. Jadi biar nggak terlalu sempit di dalam rumah, saya keluarkan 1. Jadi ada 4. Kalau kita mau ambil lagi ada rusaknya, tapi nggak terlalu parah, boleh, masih bisa dipakai. Seperti piring, ini saya nggak beli teman-teman, nggak beli. Gelas, nih, ini nggak ada yang beli, cuma ngambil. Ini kosong. Seperti wajan dan alat-alat, dibeli sedikit saja lah. Itu masih hanya karena hitam. Orang sini itu dibuang gitu, karena hitam aja. Kursi ini, kursi goyang ini saya nggak beli. Nah, kursi goyang nggak beli karena ada di tempat sampah. Berarti kalau sudah ada di tempat sampah itu dibuang. Jadi siapapun boleh mengambil. Ya. Nah, itulah faktanya ya. Kalau di sini nih barang, kalau menurut saya masih layak lah, masih layak dipakai atau dibetulkan lah. Kalau kita kan dibetulin kan, kalau rusak sedikit kita betulin. Kalau di sini barang yang rusak itu atau kotor itu dibuang. Jadi saya ambil. Oh, ini beli. Begitu. Ya alhamdulillah lah. Kalau kita open tuh senang saja. Kalau masalah baju teman-teman, tuh saya kemarin membuang baju itu 4 karung goni. Nih, Orang baik lagi nih. bagus. Bagus lagi. Seperti kasur ini, mohon maaf berantakan ya. Kasur semua saya ambil, tapi masih bagus. Spring bed. Ini kamarnya berantakan, gak usah tunjuk lah. Spring bed 2 biji saya ambil juga. Tuh ya. Itulah faktanya di negara Malaysia, kawan-kawan ya. Entah itu negara kaya atau gimana, tapi faktanya begitu ya. Oke.
Semoga menjadi inspiratif dan menambah wawasan kalian semua bahwasanya setiap negara itu nggak sama ya. Bukan berarti saya membandingkan dengan negara sendiri, tetapi itulah perbedaannya, begitu ya. Oke, sampai jumpa kembali dan Oke guys, itulah perkongsian yang menarik untuk hari ini, di mana orang-orang Malaysia bila barang sudah tak pakai, dia akan bagi ke orang lah. Ini contoh yang baik. Dia tak membuang di merata tempat, tetapi dia letak dekat tepi tong sampah supaya orang yang memerlukan, orang yang mau pakai seperti pakcik tadi ini boleh ambil lah. Sebab barang tu dah buang, maknanya orang yang punya tu dah tak nak pakai. Jadi siapa pun boleh ambil lah. Seperti yang pakcik ini, banyak barang keperluan di rumahnya, di rumah sewanya adalah barang yang diambil, yang dipungut di tepi tong sampah. Masya Allah, Malaysia dah terlajak kaya ya. Barang yang masih baik, yang boleh pakai, dah dibagi ke orang. Masya Allah, itu baiklah daripada kita buang merata ataupun buang langsung ke tong sampah. Orang tak boleh pakai dah sebab kotor lah kan. Ini baguslah dia letak dekat tepi tong sampah supaya orang ambil. Bagus, alhamdulillah. Inilah perkongsian yang baik untuk hari ini. Jangan membasir, dan kalaupun beli yang baru yang tak pakai tu, bagilah ke orang yang memerlukan, seperti orang-orang Malaysia di sini guys. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.